Malik and the Essential, pilihanku. Oke, dalam hidup ini kita punya banyak pilihan. Mau jadi apa? A winner or a loser? Semua pilihan ada di tangan kita, karena kehidupan kita sendiri yang menggenggam. Dalam sebuah kutipan yang bernama Richard Branson, dikatakan bahwasannya gambar diri kita dalam sebuah ruangan dengan teman kita, di mana kita chattingan, ngobrol. Disitulah letak sebuah ruangan yang akan membawa suasana santai, nyaman, rileks. Nah, disitulah gambar diri kita secara deskripsi. Kita adalah seorang pembicara yang santai, yang enak didengar, rileks. Nah, berarti itu begini ya, untuk sobat-sobat di Queen's Corner, bahwasanya gambar diri kita di mana saat kita berbicara dengan teman kita, memiliki chatting, ngobrol yang santai, rileks. Nah, kita bawa suasana itu di depan halayak umum. Oke. Selamat sore untuk sobat-sobat The Green Corner. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, untuk hari ini, edisi hari Sabtu weekend nih, kita santai yuk ngobrol bareng tanggal 10 Juli 2021. Luar biasa. Di weekend seperti ini, enaknya memang santai ngobrol bareng. Boleh ditemani kopi, teh, kemudian dengan keluarga dekat, dengan teman-teman yang sedang work from home, bisa sambil bergabung dengan saya dan Pak Brian. Nah, tamu kita kali ini siapa ya? Beliau adalah Pak Brian Cipta Perdana Putra. Luar biasa sekali. Sungguh spesial, yang pasti nantinya kita akan ngobrol, bertanya, curhat. Kenapa kita harus berani? Dan kenapa kita harus tampil confidence? Nah, beliau adalah pakar public speaker yang pastinya nanti akan berguna buat kita semua. Tepat di jam 2, nanti saya akan mengundang beliau langsung dari Irlandia, Dublin. Wah, luar biasa untuk teman-teman, sobat-sobat di Queen's Corner. Jangan sampai kelewatan untuk hari ini, edisi weekend Sabtu 10 Juli 2021. Oke, yang untuk teman-teman atau sobat-sobat yang ingin bergabung, silakan. Waktu kita tidak lama, kurang lebih 35 menit. Kita akan berbagi, kita akan bertukar pikiran. Kenapa di masa-masa pandemi seperti ini kita harus bisa menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang memiliki pemikiran yang growth mindset. Nah, jangan sampai kita minder, takut, bahkan stres. Wah, luar biasa. Apa yang diberikan nanti, yang pasti bukan soal modal berbicara, bukan soal modal ngomong depan publik. Kenapa begitu? Berbicara ternyata tidak hanya modal ngomong, modal kosakata, modal tampil pede. Ternyata di balik itu semua ada unsur-unsur aspek yang membuat kita bisa lebih memukau, menampilkan sesuatu yang luar biasa, priceless thing. Oke. Nah, Pak Brian adalah pakar public speaker yang spesial, live IG langsung dari Dublin, Irlandia. Beliau luar biasa sekali, kesibukannya sebagai a professional MC, bahkan beliau juga seorang magician. Beliau bisa melakukan sulap dengan trik dan strateginya sebagai pesulap. Unik bukan? Nah, selain pembicara yang handal, beliau juga seorang pesulap. Seperti apa yang disampaikan dengan Pak Brian? Kita lihat dan coba akan saya undang Pak Brian.
Sambil kita menunggu Pak Brian langsung dari Irlandia, Dublin, sejenak kita santai sambil menunggu teman-teman sobat-sobat yang ingin bergabung di acara kita kali ini yang berjudul How to be a good public speaker without fear. Bagaimana cara menjadi seorang pembicara yang baik tanpa mengenal rasa takut ataupun grogi. Luar biasa untuk topik kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap stay tune sampai pukul jam 3 sore. Kita sambil menunggu untuk Pak Brian langsung dari Irlandia Dublin. Sedikit akan saya bagikan motivasi-motivasi dan masukan untuk saat ini. Bahasanya sobat-sobat The Green Corner, kita tidak pernah tahu apapun yang terjadi di depan kita di masa-masa pandemi saat ini. Yang jelas, apapun usaha kita, apapun yang kita lakukan saat ini, jangan membuat diri kita stuck, terjebak, tumble. Jangan sampai kita membuat diri kita terpaku pada satu hal, satu poin, sampai membuat diri kita stres. Wah, jangan sampai seperti itu ya. Nah, setiap nasihat-nasihat masukan yang diberikan kepada siapapun, motivator, inspirator, bahkan teman, keluarga, sahabat, jadikanlah nasihat mereka, masukan mereka sebagai kritik atau tamparan, cambukan motivasi buat kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan hanya menjadi pribadi yang baik, namun menjadi pribadi yang utuh dan bisa dinilai baik oleh mata orang lain. Bukan dinilai baik dengan hati kita sendiri. Sambil menunggu Pak Brian untuk bergabung, untuk sobat-sobat The Green Scholar, silakan yang ingin bergabung boleh untuk menyaksikan acara kita sore hari ini bersama Pak Brian. Di masa-masa saat ini, untuk sobat-sobat The Green Corner, semua perubahan sudah terlihat jelas. Kita tidak bisa menghentikan apapun yang terjadi. Kita tidak bisa melakukan apa yang membuat orang lain senang, apa yang membuat orang lain suka pada kita. Karena tidak semua orang menyukai apa yang kita lakukan. Tidak semua orang menyukai apa yang kita kerjakan. Siapapun diri kita, apapun yang kita kerjakan, tetap berjalan sesuai dengan nilai yang positif. Life must go on. Itu. Hidup harus terus berjalan. Rasa sedih, rasa duka, rasa apapun yang kita miliki harus kita kendalikan. Jangan sampai rasa yang kita punya seperti malas atau ingin menjadi kaum rebahan selamanya, jangan sampai seperti itu. Boleh menjadi kaum rebahan kalau bisa berubah menjadi kaum zero to hero. Oke, kita sambil menunggu Pak Brian yang akan bergabung di tepat pukul jam 2 sampai selesai di jam 3.
Untuk sobat-sobat The Greens Corner yang sedang WFH, work from home, boleh bergabung ditemani oleh saya, Surya Ditama. Jangan lupa follow IG saya, Surya Ditama 91 Official. Nah, boleh ya saya temani untuk sobat-sobat The Greens Corner dengan musik-musik kesayangan dari Surya Ditama 91 Official. Ingin tunjukkan kepada dunia, tak hanya ada karena masalah, tapi masih ada harapan lain dan baru untukmu. Namun gimana itu, ingin kau tahu betapa rapuhnya. Aku ingin dapat cerita, tak dapat lagi ku bicarakan. Disuruh dia terpesona, sesuatu yang kita lepas diri, kalau waktu berhenti dirimu. Rasaku terjatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti bertemu dirinya. Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya kita berdua. Oh dirimu simpan sikapku yang di suatu hari kau takkan ku lepas diri kasih. Dan kalau waktu berhenti dirimu. Cinta pada pandangan yang pertama. Bisa Oke, sambil menunggu Pak Brian untuk bergabung, untuk sobat-sobat The Greens Corner, yang jelas akan saya temani dengan lagu-lagu spesial yang membuat sobat-sobat The Greens Corner santai, rileks, dan nyaman.
Suasana hari ini sangat sendu, tidak begitu cerah, tidak juga mendung. Yang jelas luar biasa sekali. Oke, untuk Pak Brian sudah bergabung. Hari ini kita luar biasa sekali, suasananya sangat mendukung untuk santai, relax, atau santuy. Nah, oke untuk Pak Brian, luar biasa sekali hari ini, tamu yang spesial, langsung dari Irlandia, Dublin. Semoga yang pasti apa yang disampaikan beliau membawa vibe, dampak yang positif buat kita semua. Seperti itu ya untuk sobat-sobat Prince Corner, karena bahwasannya apa yang saya sampaikan pun belum bisa dijadikan suatu hal yang profesional, tetapi dari cara kita belajar, cara kita menyampaikan, yang jelas kita harus bisa tampil pede, berani, dan memukau. Nah, apa yang akan disampaikan oleh Pak Brian? Kita lihat. Pak Brian sudah bergabung nih bersama kita di The Queen's Corner. Seperti apa? Nah, ngomong-ngomong tentang Pak Brian, kuasa Badan Corner. Oke, wah terima kasih. Ya, halo, Udah Assalamualaikum. bisa. Waalaikumsalam Pak Brian, luar biasa. Bagaimana nih Pak? Ini kita langsung dari Irlandia Dublin Pak ya. Iya, ya. Masih jam 8, Oke. jam 8 pagi di sini. Oh, jam 8 pagi Pak. Di sini sudah jam 2 sore. Oke, bagaimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, baik. Alhamdulillah Kebetulan lagi keluarga saya. libur. Oh, lagi libur keluarga sehat Pak ya? Keluarga di Indonesia ya, alhamdulillah sehat. Oh, di Indonesia. Nah, Nah, ngomong-ngomong nih, kesibukannya apa saja nih Pak di Irlandia Dublin? ya kerja aja lah gitu. Oh iya. Kerja Oke, ya, untuk sobat-sobat Dance menghabiskan Corner. waktu, Oh, yang pasti mencari untuk yang uang. bermanfaat. Iya, Oke. betul. Bermanfaat yang pasti apa yang dikerjakan bermanfaat Pak ya untuk diri Insya dan Allah, insya Allah. keluarga. Nah, sobat-sobat Dance Corner, saya akan memberikan sedikit penjelasan siapa Pak Brian itu. Ternyata beliau adalah profesional MC, trainer, motivator, dan serunya lagi, beliau adalah seorang magician, pesulap. Begitu Pak Brian ya. Dulu, Oke, dulu ya, sedikit dulu. nih Pak. Boleh nih Pak ya, kita punya rasa pengetahuan atau kepo Mm-mm. sedikit. Apa tuh? Biasanya apa nih Pak kalau yang dilakukan sebagai seorang pesulap di tempat Bapak, wilayah Bapak? Apakah Bapak melakukan suatu hal yang ekstrim atau bagaimana? Boleh Pak berbagi dengan Ah, sobat-sobat? Ya, pokoknya ya sulap-sulap biasa ya. Sebenarnya sulap itu cuma jadi media untuk kita cara berkomunikasi. Oke, mungkin sebelumnya Oh saya ya, sapa juga semuanya ya. Mungkin ini belum pada oh ya, nonton, tapi nanti mungkin di save ya di Instagramnya. Dan dari oh Pak ya, Surya ini dari apa KBBI itu ya? Apa KBBI itu iya. komunitas? Si komunitas berani bicara Indonesia dan Oke, alhamdulillah saya komunitas. sebagai CEO-nya. Wah, luar biasa saya bicara dengan seorang CEO nih ya. Ya. Oke, bagus bagus gerakan suatu movement yang bagus, gerakan yang bagus untuk bisa mengajak teman-teman di Indonesia khususnya mungkin untuk bisa bergabung ya, artinya berani bicara dalam hal yang baik-baik, dalam hal yang benar istilahnya seperti itu. Jadi bukan cuma berani bicara hal-hal yang buruk aja. Bagus-bagus Pak Surya. Sebelumnya saya Iya. apresiasi itu. Ya semoga bisa lancar nanti komunitasnya makin banyak. Amin. Alhamdulillah Pak Dan Brian. betul silahkan juga nanti ya. Bolehlah nanti insya Allah kalau misalkan ada waktu kita juga bisa berbagi teman-teman di KBBI mungkin tidak lewat Instagram atau mungkin lewat Zoom dan lain sebagainya insya Allah supaya saya juga bisa melebarkan networking ya. Intinya kita kan di sini Oh iya, harus channel bisa linknya Pak ya. punya teman. Makin banyak teman itu makin bagus ya seperti itu. Nah, Ibaratnya luar kita biasa Pak. punya Betul, setuju follower saya. gitu. Ya, dan kenalin teman-teman saya Brian. Saya biasa dipanggil Mister Brian. Saya di Dublin ini sudah mau 2 tahun ya. Dan Oh, begitu. ya, saya bekerja sebagai customer service di social media trust and safety khususnya di Dublin ya. Oke, dan Ya. teman-teman nanti bisa
Mungkin yang kalau misalkan ada yang gabung, kalau Wah, belum ada nggak apa-apa, ya. nanti bisa bertanya-bertanya seputar public speaking, tentang bagaimana sih Oh kita iya, menghilangkan rasa takut ya, supaya takut kan banyak setuju, orang takut setuju Pak. Betul. takut bicara, makanya kan KBBI namanya harus berani bicara. Nah, jadi kalau berani ya berarti jangan takut kan kayak gitu. Itu Nah, aja mungkin. wah luar biasa untuk sobat-sobat Dengens Corner. Jangan lupa follow IG-nya Pak Brian, Mr. Brian Kos 08. Begitu Pak ya. Jangan lupa Boleh, di situ boleh. banyak postingan-postingan yang luar biasa. Saya menariknya begini Pak, saya suka sekali dengan dunia sulap karena itu juga Mhm. ada filmnya Pak ya. Yang judulnya Now You See Me Oh, dan Now You See Me 2. Nah, itu saya suka sekali dengan film itu. ya, Nah, ya, ya. berhubungan Bapak juga melakukan hal seperti itu, jadi saya minat sekali untuk kepada Pak Brian mengundang cerita sedikit tentang masalah sulap tadi sudah Bapak ceritakan. Nah, Pak, hari ini Mhm. kan kita nih berbagi cerita, berbagi ilmu pengalaman Pak ya, yang Mhm. topiknya How Mhm. to be a good public speaker without fear. Mhm. Mhm. Kenapa dan bagaimana caranya kita menjadi seorang public speaker yang baik tanpa rasa takut sekalipun, grogi. Mhm. Begitu Pak Mhm. ya. Oke, Mhm. saya menyapa Betul. dulu yang sudah bergabung Pak ya. Ada Kak John, kemudian Ya, ada Kak Nila, ya, kemudian Kak ada Nilai. Kak Wiwit. Nilai Iya, ini betul. teman-teman saya di kantor, dia orang India. Oh, teman Terus kantor. Wah, luar biasa. Pak John ini teman rekan saya juga, beliau di Norwegia sekarang. Nah, Wah, ya, ini luar ya ambassador. berarti Iya, beliau teman-teman juga jaringannya bagus. sampai ke luar negeri, Pak ya. Ya, 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 beliau Tapi juga asli luar Pak, biasa. saya luar biasa motivasi dan inspirasi yang Bapak lakukan saat ini memberikan Mhm. saya contoh kita harus memberikan vibe kemudian memberi dampak positif kepada masyarakat umum, kepada Mhm. teman-teman sekitar kita yang pasti semua bisa berguna. Nah, Pak, kebetulan ini kan sangat menarik sekali. Topik Mhm. kita kali ini, Pak ya, menjadi seorang pembicara tuh nggak hanya modal ngomong, tapi juga harus bisa berani tampil pede, memukau. Nah, Mhm. gini Pak, ada beberapa hal yang pastinya akan saya tanyakan dan mungkin Boleh, minta contoh atau minta saran Pak ya. boleh, Mungkin boleh. bagaimana nih menurut Pak Brian, apakah rasa takut dalam berbicara itu dikaitkan dengan mood diri kita? Nah, Oke. contoh nih, jadi begini Pak, wah saya bete hari ini, saya malas mau ngomong, ditambah lagi audiensnya ada musuh saya, ada pacar saya, ada mantan saya. Nah, seperti apa? Mungkin bisa Bapak dibagikan sedikit. eh Ya, ini dia. Artinya gini, ketika Anda menjadi seorang public speaker, artinya Anda menjadi seorang yang profesional, ya tidak bisa Ya, yang namanya kita kaitkan masalah pribadi atau apa di dalamnya. Nah, ya, masalah mau kita lagi mood atau enggak mood, kita harus berusaha memberikan yang terbaik karena kita di tugasnya setuju. seperti itu. Nah, jadi tidak kalau masalah apa tadi ketakutan itu ada kaitannya dengan mood atau tidak, sebenarnya mood itu kan kita bisa rubah ya. Kita bisa faking mood, artinya kita bisa Ya, memanipulasi mood tersebut yang tadinya mungkin suka betul. pura-pura nggak suka pura-pura suka bisa seperti itu. Nah, kalau mood itu bisa kita lakukan itu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menghilangkan rasa takut itu adalah takut dalam menyampaikan sesuatu. Artinya takut dianggap salah, takut mendapatkan cemoohan, atau takut merasa sulit presentasinya, takut lupa, dan Ya, lain sebagainya. Di betul. situ masalah jadi public speaking itu. Di Ya. public speaker itu. Bukan tidak ada kaitannya dengan mood menurut saya. Kalau mood itu Oh, adalah lebih ke pribadi ya, artinya perasaannya ya, sendiri. Dan itu ya, adalah kalau kita sudah memang bekerja di public speaker, itu harus dihindari tuh ketika kita mau menjadi profesional. Nah, ini dalam kata lain, kalau Anda kayak saya misalkan sekarang nih jadi public speaker. Nah, misalkan mood saya lagi kurang enak sekarang. Saya bisa ya, bohong aja, happy-happy aja, tapi ya. Oh, gitu ya. saya akan menyampaikan misalnya suatu yang benar-benar fokus dengan apa yang mau saya sampaikan supaya tidak terganggu. Setelah itu kita balik lagi moodnya mau sedih, mau bahagia terserah. Nah, tapi kalau jadi public speaker harus seperti itu. Nah, lain misalnya kalian Anda mau bicara suatu sama teman misalnya. Mungkin kalian akan mengaitkan mood kalian. Misalkan lagi malas ngomong, ya kalian bisa memilih untuk tidak Ya, berbicara. Tapi itu kan karena dalam conversation yang sehari-hari sehingga Anda bisa memilih untuk ya, mau ngomong atau nggak ngomong. Tapi kalau sudah menjadi betul. di public speaker, artinya public speaker adalah dari namanya aja public and speaker. Anda pembicara di depan umum, di depan publik, ya Anda harus mau tidak mau mengesampingkan mood Anda gitu. Jadi kalau dibilang ada kaitannya kalau dalam public speaker,
ya itu antara profesional dan tidak profesional. Nanti kelihatannya seperti itu. Kalau misalkan Anda Oh, membawa masalah iya, pribadi ke dalam iya. menyampaikan sesuatu, itu malah jadi akan merusak memang, malah jadi pengganggu sebenarnya seperti itu. Betul. Malah jadi ketakutan yang tadinya takut salah, takut ini, ditambah lagi mood, ya itu akan makin nggak benar gitu. Justru mood itu hadir ketika kita takut gitu. Jadi misalkan takut nih untuk Oh, iya, iya, betul. jadi takut dulu, ketakutan dulu dalam berbicara di depan umum, baru moodnya datang. Atau setelah berbicara, baru moodnya ada. Contoh setelah memberikan Iya. presentasi, merasa gagal presentasinya karena banyak kecemasan di dalamnya, setelahnya moodnya jadi nggak enak. Nah itu biasanya, mood itu datangnya seperti itu. Jadi kaitannya Oh, seperti iya. itu. Itu Jadi sih. jangan sampai saat kita tampil di depan presentasi atau menjadi public speaker, kita bawa mood kita ke depan umum, ya Pak ya. Jadi jadilah Ya, kita, diri kita tuh seperti artis. Mau senang, mau sedih, itu harus kita tutupi. Apa yang kita sampaikan saat itu berarti ya tampilkanlah semaksimal mungkin. Begitu, Pak ya. ya, betul. Karena akan terlihat sekali kalau kita moodnya nggak enak, akan terlihat sekali. Orang bisa Oh menilai. iya, jadi Karena untuk jadi dari public body speaker, language aja, ya dari body betul. language aja udah kelihatan Pak ya mukanya. Wah, orang ini kayaknya ada masalah, matanya habis nangis gitu. Ah, bisa. Ya, gitu. Nah, oke ini Pak. Nah, sekarang ini kan masa-masa pandemi nih Pak ya. Hmm, Semua kita akan menghadapi dengan yang namanya era digital. Welcome to digital environment atau welcome to digital world. Kebanyakan nih Pak, orang-orang saat ini kan lebih banyak berkoar-koar komentar di sosmed, ngomong di hmm. sosmed, berdebat, berantem. Tapi giliran suruh maju, suruh ngomong di depan highlight publik, aduh, jangan saya deh, saya mundur. Terima kasih, mending Bapak saja. Jadi yang saya lihat fenomenanya seperti itu. Nah itu menurut Bapak bagaimana nih Pak? Ya, apa ya? Satu, ya itu kan sebenarnya suatu kebebasan kita berekspresi ya. Adanya sosial media, Ya, dia mau mengekspresikan apa yang mau dia sampaikan. Nah, ketika diajak istilahnya ke depan umum untuk bisa mempertanggungjawabkan apa yang diomongkannya, misalkan sebagainya. Nah, itu kan menjadi sebuah pembuktian bahwasannya apakah dia berkompeten atau ya, tidak ketika dia berbicara seperti itu. Ternyata dia hanya asal ngomong misalnya, hanya ingin mengungkapkan ya, isi hatinya aja, sehingga dia tidak punya keberanian untuk ngomong langsung dan lain sebagainya, sehingga menggunakan platform tersebut untuk bicara. Karena mungkin lebih pede bicara sendiri, depan kamera sendiri, dan mungkin salah cara berbicaranya sehingga dikritik seorang lain. Nah, yang paling penting adalah di era digital ini, di media sosial ini, kita harus paham namanya media sosial, ada kata sosial di situ. Artinya banyak orang yang akan melihat apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan gitu. Dan pastinya tidak akan bisa bikin semua orang senang. Nah, namun paling tidak apa yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang memang sebuah kebaikan, bukan sebuah keburukan yang akan mengundang ya, keburukan juga gitu. Karena kalau yang kita betul, sampaikan itu hal setuju. yang baik, walaupun ada yang tidak suka ya wajar gitu. Tapi setidaknya kita memberikan yang baik. Nah, jadi dan kita harus paham juga yang namanya media sosial nggak biasanya jarang orang juga untuk posting-posting hal-hal yang buruk dalam hidupnya gitu. Pasti akan Iya. menunjukkan sesuatu yang baik dalam hidupnya. Kita harus tahu juga bahwa Nah, itu hanya dunia maya bukan real istilahnya seperti itu. Masalah generasi era era digital misalnya gitu ya, digital era ya mau kita udah dari 10 tahun yang lalu juga sudah masuk ke dunia ini gitu. Cuman makin cepat perkembangan teknologi dan cuman makin banyak iya. orang-orang yang tidak memanfaatkan ini dengan baik sebenarnya seperti itu. Ya ini kalau kaitannya dengan public speaker. Nah, ini justru kesempatan kita membangun latihan yang biasanya mungkin di Iya. depan kaca ini bisa kita dengan mengadakan live Langsung depan seperti kamera seperti ini, Pak. ya mengadakan live seperti ini nggak mesti harus Iya, anda seorang CEO misalnya kayak iya, Surya atau betul. seorang saya nggak mesti anda Iya, sebagai orang siapapun ya, biasa pun siapapun bisa. mahasiswa atau Boleh. apa buka aja gitu loh misalnya di KBBI mungkin saya bisa kasih masukan misalnya di KBBI coba buat yang tiap harinya dari peserta ataupun dari para member dari KBBI tersebut diberikan Iya, satu challenge untuk ayo kalian live ya setengah jam temanya ini coba bicara. iya, Nah itu ya nggak masalah mau ada yang nonton nggak ada yang nonton ya nggak masalah karena kan itu menjadi sebuah nantinya akan menjadi refleksi ataupun iya, evaluasi ketika sudah itu kita iya. tonton sendiri oh seperti ini oh kayak gini ya ternyata tadi saya bicaranya Iya, kurang iya, betul. enak Setuju, menjadi setuju, setuju, koreksi setuju. jadi kayak
atau misalkan narasumbernya nanti, oke, Mas Surya misalkan Pak Surya sebagai moderator misalkan. Ya, narasumbernya Iya, misalkan peserta dari KBBI misalnya seperti itu. Jadi memberikan ruang ke mereka dan bebas-bebas saja, nggak ada yang melarang kan. Anda mau live betul. Instagram, Anda mau live YouTube, Anda mau live Facebook, nah justru gunakanlah itu platform-platform media tersebut gitu loh untuk Oke. membangun dan melatih bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita memilih-milih kata-kata yang Iya. uh, bagus misalkan seperti itu, dan itu juga akan tahu akhirnya kekurangan kita dalam menyampaikan sebuah public speaker. Jadi kalau menurut saya sosial media ini justru sangat bagus kan, tergantung Iya. kita menggunakannya, karena Oh iya. segala sesuatu itu seperti dua mata pisau ya. Ibarat Iya pisau kita betul. bisa buat memotong bawang atau buah dan sebagainya, bisa juga buat bunuh orang, tapi kan kita nggak memilih untuk membunuh orang. Nah, jadi itulah Nah, kita menjadi iya iya. responsibility-nya harus tinggi gitu. Kalau misalkan punya sosial media, gimana kita merangkul orang, bertemu dengan orang yang baru, melebarkan sayap, dan itu saya sudah lakukan dari 11 atau 12 tahun yang lalu ketika Facebook awal ada, Yahoo Oh Messenger iya ada. Bagaimana saya coba mencari networkingnya, itulah yang bisa membawa saya iya. ke sini juga karena networking gitu, nggak ini Oh wah, gitu. Jadi tolong cakep, gunakan luar media biasa. sosialnya dengan baik gitu sih. Jadi menurut saya era Iya digital betul. bukan suatu yang buruk juga asal kita siap menghadapinya. Jadi cuman kebanyakan sekarang mungkin menggunakan media sosial ini untuk sesuatu yang sifatnya hanya untuk menghibur diri sendiri lah, atau Iya ya lebih banyak wasting time bukan untuk pengembangan diri, tapi iya ya kadang betul Pak. Wah, memperbodoh diri misalnya seperti itu gitu. nah itu Pak Gitu. yang saya garis bawahi, melakukan pembodohan diri melalui sosial media. Jadi dampaknya sosial media ini sangat berpengaruh dalam diri kita Pak ya. Apakah kita Hmm. menggunakan sosial media ini untuk pengembangan diri, potensi, Hmm. karir, atau menjerumuskan kita dengan membuat misalkan status-status yang mungkin akan mengakibatkan perselisihan, mengakibatkan pertengkaran, Hmm. begitu Pak ya. Hmm. Oke, itu sudah banyak Gitu. cerita pengalaman dari teman-teman sebelumnya. Bahkan saya sendiri pun Hmm. saya mengakui bahwasannya saya menggunakan sosial media selama ini tuh, ah, sepertinya saya menggunakan begini-begini aja, banyak hal-hal yang belum bisa saya kembangkan. Ya mungkin alhamdulillah Hmm. mudah-mudahan dengan pengembangan seperti ini, public speaking, kemudian kita bisa bikin acara live dimanapun, siapapun penontonnya, Hmm. panggungnya, mau bentuk online ataupun Hmm. langsung live, itu luar biasa bagus. Ya. Sesuatu hal yang kita bangun sendiri akan memberikan dampak buat orang lain yang bisa Hmm. merasakannya. Tapi kalau nggak bisa merasakannya, itu hak orang masing-masing, begitu Pak ya. Ya, betul, betul. Wah, luar biasa sekali Pak, bahwasannya Betul, betul. sosial media ini pengaruhnya sangat besar untuk kehidupan kita. Apakah kita Hmm. gunakan dengan baik atau buruk, begitu Pak ya. Ya, ya, Nah, yang jelas Pak, rasa takut ini akan selalu menghantui dalam diri seseorang dalam berbicara. Bahkan rasa takutnya sudah menjadi kodrat manusia, Pak ya. Sudah menjadi, ada yang sudah tertanam, ada yang bisa dikendalikan. Atau ada kata-kata yang berbicara seperti be a controller with your audience. Jadi jadilah sebagai controller, pengendali atas audiensmu. Nah, apa ada Pak menurut Bapak faktor-faktor yang bisa dibagikan yang seorang tersebut punya rasa takut yang berlebihan atau yang kita sebut dengan glossophobia? Nah, itu bagaimana Pak kalau menurut Bapak sendiri? ya. Glossophobia itu kan artinya anxiety atau kecemasan, ketakutan berbicara di depan umum Iya, ya. Artinya iya, dia takut ngomong di depan orang banyak, ketika dia melihat orang banyak tuh langsung waduh gitu kan, takut salah atau gugup, biasanya itu iya. hadir kayak Takut dilempar ya. sendal. Secara ininya itu faktornya misalkan adalah dia akhirnya gemetar misalnya, terus Iya, gugup misalnya ya, betul. terus ada lagi faktornya adalah ketika dia secara psikologinya dia ngerasa insecure misalnya, atau dia takut takut salah misalnya, terus juga Betul. apa namanya, dia ngerasa takut ngeblank, dan tiba-tiba di pertengahan dia ngeblank, takut gitu ya, takut berbicara depan orang. Nah, itu terjadi biasanya. Nah, jadi Iya, menurut saya faktor-faktor tersebut kan kita sudah kenali ya, kita sudah mengenali iya, ketakutan itu. Nah, makanya saya selalu bilang, ketika kita takut akan sesuatu, alangkah baiknya kita mengenali ketakutan kita, supaya kita paham cara menanggapinya. Contoh kecil, dulu saya juga dulu takut depan umum, iya, nggak bisa, tapi
saya dulu coba untuk memberanikan diri. Nah, belajar dari apa? Jadi diberanikan aja ngomong depan umum gitu. Iya. Saya ngomong, saya dulu mencalonkan jadi wakil ketua OSIS, kita bicara walaupun banyak sampai banyak yang ngeledek. Ya itu nggak masalah, jadi Iya. sebuah pembelajaran. Nah, artinya kita perlu proses. Nah, kita harus pahami proses. Takut, cemas sampai orang yang sudah profesional pun itu pasti ada ketika dia mau masuk panggung. Itu udah pasti Iya. ada, gugup, cemas ada, gitu kan. Jadi pertanyaannya, mereka kok bisa ya untuk tidak terlihat gugup dan sebagainya. Yang pertama, Nah, tetap itu tuh. tetap tetap fokus sama apa yang Iya. mau dia sampaikan. Dia sudah paham sekali apa yang mau dia sampaikan, sehingga dia paham yang tadi Anda bilang juga, kontrol untuk audiens. Nah, kita harus paham bahwa audiens yang ada di depan kita itu bukan musuh kita. Walaupun mungkin diantaranya ada mantan musuh misalnya tadi bilang, tapi kan nggak semuanya. Nah, jadi harus Betul, 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 pahami Pak. bahwa audiens itu adalah seseorang yang menginginkan sesuatu dari kita yang kita berikan yang terbaik gitu. Masalah selesainya mereka menerima atau tidak itu lain cerita, tapi berikan yang terbaik. Nah, untuk glossophobia ini, untuk ketakutan bicara depan umum ini, biasanya faktornya adalah memang dia nggak percaya diri gitu. Tidak percaya diri kalau dia sebenarnya punya potensi misalnya, dan dia tidak membiasakan diri juga berbicara depan umum sehingga itu menjadi takut, dan dia merasa malu. Biasanya malu dalam, Iya. ya malu karena mungkin dia Hmm. nggak pede, misalkan saya misalkan ini jidat saya lebar, nggak pede nih saya kalau mau ngomong, saya jelek nih kalau ngomong. Nah, banyak faktor-faktor yang akhirnya selalu dikait-kaitkan ke hal itu, padahal yang kita mau sampaikan itu kan bukan cuma penampilan secara Iya. physically, tapi kan secara materi apa sih Betul. gitu loh. Nggak masalah pertama-tama orang menganggap underestimate, dia gini banget, nama Brian tapi nggak sesuai mukanya misalnya. Tetapi kita memberikan value, isi yang saya yakini itu lebih berisi Iya. dibanding muka saya, itu mereka akan lihatnya Iya. lain gitu. Ya, contoh kecil lah, kalau Nah, Anda suka sama seseorang tuh, kalau cewek misalkan mungkin cari orang ganteng lah. Kalau kita nggak ganteng ya kita harus kaya. Kalau kita nggak kaya iya, nggak iya, ganteng, minimal lucu kan gitu. Nah, iya, itu betul. juga udah banyak yang suka. Nah, artinya kita harus mencari value di dalam diri kita, apa yang bisa kita berikan. Itu sih intinya. Kalau soal ketakutan ini tadi, ya kenali ketakutan Anda, coba lawan Iya. ketakutan itu gitu. Kenapa ada Nah, pawang betul. singa nggak takut main-main sama singa? Karena dia sudah pelajari kalau Iya. singa kalau dikasih makan Iya. 10 kilo daging, dia nggak akan makan orang, nggak akan makan lagi. Bisa main-main setengah jam misalnya, seperti itu. Nah, begitu juga dengan public speaking. Saya takut nih kalau misalkan banyak orang banyak karena gugup. Saya kadang suka lupa ngomong apa. Oke, saya buat Iya. presentasi, saya bikin keynote misalkan, Iya. presenter Konsepnya note-nya gitu, Pak ya. yang bisa bikin kita ingat. Gini. Iya. Saya pertama harus menyapa dulu semuanya biar relax dulu. Biar Iya. engagement-nya ada. Kayak gitu-gitu. Saya juga belajar terus kok. Udah sering juga saya depan orang banyak. Saya main sulap depan orang, gagal. Saya komunikasi. Udah sering. Nah, tapi itu kita belajar gitu. Bukan berarti gagal hari itu terus hancur hidup kalian, kan enggak. Orang Iya, juga betul, Pak. akan setelah itu akan lupa dan akan menjadi cerita lucu nantinya gitu. Gitu aja. So take it easy sih. Nah, Makanya sering-sering latihan gitu. Akan luar hilang lah. biasa. Terus sekali, Pak. Betul. Nah, di sini, Pak, yang saya garis bawahi, yang saya highlight, ada kata value. Nah, apakah value ini berkaitan dengan kata ciri khas? Bahwasannya seorang pembicara, baik itu packagingnya mau dia jelek atau buruk, bahkan yang Bapak tadi bilang, nama itu tidak penting, kemudian rupa itu tidak penting, tapi bagaimana cara dia menampilkan packaging dia ke depan audiens. Nah, apakah value ini sama dengan ciri khas? Betul, Pak, ya? Nah, gini, kalau ciri Nah, khas itu lebih ke how to maksudnya ke performance Anda gitu. Nah, iya. kalau value ini lebih ke isi yang Anda sampaikan gitu. Apakah Oh, ya, begitu. kalau value ini lebih concern ke ilmunya gitu. Kalian udah belajar Nah, kan, ilmunya apa? Itu kan value itu lebih iya, seperti itu. betul. Jadi apa yang kita sampaikan, ilmu apa yang kalian punya, seperti itu. Betul. Nah, ketika Karena Anda kan misalkan, seperti, ya, gimana? betul. Iya, lanjutkan dulu, Pak, nggak apa? Silakan. Ya nggak apa-apa, lanjut aja. Gimana tadi? Jadi begini, Pak, bahwasannya kan tadi value dan ciri khas tidak sama, Pak, ya. Jadi value apa yang terkandung, apa yang kita konsep, yaitu yang kita bawakan. Kemudian ciri khas ini kan banyak dari kita seseorang membicara yang berkobar, semangat, powerful. Ada yang santai, enak didengar, jadi dia semua audiens bisa menikmati. Ada yang benar-benar pembicara ini unik dan lucu, jadi orang-orang betah untuk menyaksikannya. Jadi
perbedaannya jauh gitu Pak ya untuk ciri khas dan value ini Pak ya. Ya, kalau ciri khas itu adalah bagaimana style istilahnya, style Iya, seseorang yang iya, menyesuaikan dengan kepribadiannya masing-masing. Orangnya misalkan tegas, gagah, oke dia iya. berkelakor. Mm, Orangnya kalem, nggak pernah marah-marah, akhirnya dia kalem seperti itu. iya, Itu bagaimana cara mereka memilihnya. Walaupun misal isi ilmunya sama, tapi pasti iya, beda cara menyampaikan. Nah, itu pun saya bilang tadi kan nggak semua orang suka. Ada orang yang iya. suka kalau melihat orang ini bersemangat. Ada juga orang audiens yang suka yang lembut-lembut aja deh misalnya. Ada juga orang yang suka harus dikerasin gitu. Kan itu beda-beda gitu Iya. setiap orang. Makanya banyak orang yang punya ciri khas itu kan orang bisa memilih gitu loh. Anda Iya. misalkan mau dengar Ustadz Abdul Somad ya dengar yang santai-santai. Anda mau lihat Ustadz Iya. siapa yang dengar yang lucu-lucu ya yang lucu, yang serius juga ada. Nah, ini kan tergantung kebutuhan dari para audiens tersebut. Nah, artinya Iya, iya betul. apa sih tujuan kita menyampaikan itu misalkan kayak gitu. Kayak saya selalu selalu harus memahami dulu audiensnya seperti apa. Sekarang kayak gimana. Nah, itu yang kita harus coba tekankan di situ. Tetap dengan memberikan Iya. value. Kayak saya gini, teman-teman yang mungkin baru belajar, mungkin akan sulit, akan merasa takut ketika berhadapan atau berbicara di depan orang-orang yang sudah senior misalnya, atau Iya. misalnya sudah punya Nah, pendidikan itu tuh lebih. Pak. Ya berarti kalau Anda masih ragu dan masih takut dan Iya. tidak yakin dengan omongan di situ, carilah sebuah lingkungan yang bisa melihat Anda lebih merasa dihargai misalnya atau lebih merasa dilihat oleh orang. Ya udah Iya. ketika Anda seorang eh, mahasiswa, coba Anda Iya. ngomong di depan umumnya adalah anak-anak SMA. Pasti mereka akan dengar. Kan Oh, kayak gitu. Anak iya. SMA juga kalau ngomong di depan anak-anak SD, pasti ada anak SD, oh itu kakak Betul. kita. Pasti akan didengar. Nah, Iya, seperti itu nah, gitu. Dan jadi kita harus mampu betul betul menempatkan Pak. diri gitu. Jadi kita harus tahu Iya, di mana. betul. Dan di mana tempat kita berada. Jadi bukan salah kitanya, tapi kitanya kadang salah tempat gitu biasanya. Sehingga Nah, ketika orang yang salah tempat akhirnya ngedon gitu. Ya, kecuali Anda memang iya. sudah berani dan punya sesuatu yang beda untuk disampaikan. Kayak saya awal kali saya dapat waktu tahun 2002 tahun 2019 saya dapat kontrak dari Erlangga. Pertama kali saya harus ngisi Iya. seminar dengan membawakan seminar temanya tentang mengenali psikologi murid. Di mana saya kalau mau dibilang basic pendidikan saya tidak ada ke psikologi. Istilahnya Iya, seperti itu. betul Tapi betul saya lebih betul. banyak banyak baca dan punya teman-teman yang psikolog-psikolog yang luar biasa istilahnya seperti itu. Dan saya akan menyampaikan itu dan saya paham sekali dan saya sudah mengutip istilahnya benar-benar memahami dan mempelajari soal psikologi murid itu. Nah, saya harus menyampaikan itu di depan para MGMP bahasa Inggris, guru-guru bahasa Inggris Iya. se-SMA di Bogor. Nah, itu Iya. di SMA Negeri 1. Nah, bayangkan orang yang saya akan hadapi audiensnya adalah guru-guru saya. Mereka udah S2, S3, saya Oh, cuma oh, S1. iya iya. Dan saya dibuka oleh dinas. Nah, awal saya akan membawakan aja, mereka sudah underestimate. Ada rasa kecemasan di situ saya hadir. Wah, takut nih. Ada Oh, orang-orang begitu Pak ya. ini kan mahasiswa saya mahasiswa Iya. yang Mas, tesis di saya mana gitu ya. ya misalnya ada guru pamong kalau saya waktu itu kan praktek di sekolah Iya. SMA 10 ada guru pamong saya ih ngapain Brian di sini kan gitu jadi ternyata Iya, aku jadi betul. pembicara nah aku jadi junior Oh, ya. di situ harus berpikir gimana cara kita menghadapinya nah akhirnya awalnya kayak ditanya ini backgroundnya apa ngomongin apa pasti orang-orang yang profesional akan menanyakan gitu kok ngomongin ini backgroundnya Iya. cuma ini terus pesulap pula apa nih hubungannya sulap sama hipnosis dan sebagainya pasti Iya, ada dan iya. itu udah dan Iya, saya bisa persepsi melihat mereka sudah seperti dari itu, Pak ya. ya saya sudah bisa melihat dari dari body language mereka nah kita harus memahami juga body Iya. language mereka yang Oh, seperti underestimate sama underestimate saya gitu, Pak nah ya. di situ apa yang saya lakukan ya udah saya harus tetap tenang saya pikirkan oke mereka belum tahu apa yang mau saya sampaikan apa isinya saya yakin ini berbeda untuk seminar-seminar lain cara saya hadapi ketika itu saya harus mampu nih membridging atau membawakan sesuatu menempatkan diri bukan sebagai yang sok pinter karena saya berada ada di orang-orang yang pinter kan istilahnya. Nah Wah, akhirnya asli, asli itu, Pak. saat itu Hmm. saya memberanikan diri membicara Iya. membuka diri dengan berkenalan sebagainya itu saya bilang di sini Ibu Bapak nah saya mengutip sebuah perkataan sahabat Abi bin Thalib bilang didiklah anakmu pada zamannya kayak seperti itu. Nah terus saya bilang, nah karena sekarang adalah zamannya milenial
Dan saya juga kelahiran 92, Bu. Saya termasuk di milenial Iya. lah, saya bilang seperti itu. Dan saya yakin ibu bapak guru semua di sini adalah guru-guru saya yang tercinta. Jadi saya memuji mereka bahwa mereka guru-guru yang sudah berpengalaman dan sebagainya. Dan saya bilang saya di sini bukan untuk menggurui guru-guru saya bilang. Justru saya ingin belajar. Iya. Dan biasanya kan murid yang mendengarkan guru, Bu. Karena apa? Karena untuk belajar. Nah, karena kita temanya adalah psikologi kenali murid. Nah, untuk mengenali murid, Iya. kita harus memahami apa sih maunya murid. Nah, jadi izinkan saya Iya, di sini. betul. Saya berdiri bukan sebagai guru, tapi saya berdiri di sini sebagai public speaker adalah sebagai murid, ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini untuk mengenal apa sih maunya murid itu. Nah, jadi saya sudah Iya. menempatkan di situ, mereka setuju, mereka senang. Ya, jadi tidak ada, saya tetap polite, tetap sopan sehingga semuanya aman sampai lancar dan akhirnya mereka, wih keren Pak, gini. Nanti kita undang ya di sekolah ini. Nah, itu akhirnya dia akan melihat sisi lain. Tapi kalau kita menempatkan diri, oke, saya gini sok-sok, mereka akan denial akhirnya, akan menolak. Oh iya. Apa sih Akan orang ini denied ngomong gitu. apa sih? Dia nggak punya pengalaman, bukan punya background psikologi, ngomongin psikologi murid, pasti akan kayak gitu. Nah, Nah, pasti itu ada, Pak. Itu. pasti Benar ada aja. sekali, Pak. Nah, Benar, saya benar. tidak fokus sama tidak suka. Saya fokus untuk mencari yang suka. Minimal 80% menyukai, sisanya nggak suka biarin aja. Alhamdulillah waktu itu suka Nah, semua. Ada satu kali di satu iya. sekolah, ada satu guru yang mungkin profesionis, dia malah keluar dari pembicaraan. Tapi cuma satu guru dan ini harus meter buat saya. Kecuali yang keluarnya Oh 10, iya, 50. betul. Dari 100 orang yang keluar satu orang yang nggak masalah. Karena dia ngerasa aku nggak Iya. kompeten misalnya, ya nggak masalah, saya Iya, nggak peduli. betul. Tapi yang 99 ini senang, ya udah. Hadir Gitu lah. semua, Kita tetap stay tune gitu, Pak ya. harusnya justru yang saya aja itu guru-guru SMA saya dulu kan, yang saya sampaikan waktu itu. Anak saya sekarang, anak didik saya gitu, saya menghormati guru-guru saya depan saya kayak gitu. Iya. Ya, jadi kita harus pinter-pinter menempatkan diri, sopan santun kita juga harus tetap gitu. Jangan merasa paling hebat dan sebagainya. Karena kita harus tahu Iya. tipikal orang Indonesia nggak suka kan ketika kita merasa paling benar. Dia akan merasa Betul, pengen apa betul, sih lu betul, so tahu betul. dan Setuju, Pak. sebagainya Setuju, ya. gitu. Jadi mungkin kayak live kita hari ini juga apa yang saya sampaikan Iya. belum tentu semua orang bikin seneng. Ada aja yang mendumel, naon sih mana ngomongin apa sih lu gitu. Sok iya misalkan. Ya biarin aja. Atau yang kita sampaikan Nah, juga itu, bukan Pak. buat dia kan gitu. Iya. Itu aja. Jadi saya pernah bilang Yang jelas, perasaan waktu di webinar itu Pak Surya kalau nggak saya pernah nanya ya di webinarnya Erlang. iya, pernah nanya, iya, betul, betul. Nah, saya bilang kan sama Pak Surya, bangun reputasi sendiri, buatlah reputasi Iya. sendiri, buat dikenal orang. Ya, ini kan salah satu Nah, kalau bikin live saya paham. Ya lanjutkan, itu udah bagus gitu. nah, apa yang saran Bapak itu di webinar itu, wah, sepertinya benar-benar Bapak ini benar-benar menggugah hati saya. Akhirnya saya buat ada lagi coba untuk membangun panggung sendiri. Emang terkadang Pak, ini pengalaman saya sendiri. Contoh, saya berbicara di hadapan orang-orang yang lebih tua daripada saya. Ya mereka ada yang sebagian memperhatikan, ada yang sebagian mereka ya biasa saja lah, paling ngomongnya itu aja gitu kan. Tapi bagaimana caranya diri kita tetap maju on the road gitu kan, Pak? Kita menampilkan apa yang kita punya. Contoh kalau saya kan hobi nyanyi, hobi naik panggung. Kemudian saya membuat intro terlebih dahulu, berbicara kata-kata apapun itu, ucapan kepada mempelai atau siapa. Itu sebagai awalan saya sebagai pemanasan diri saya. Itu tidak apa-apa Pak ya, sebagai pemanasan kita intro Nggak untuk lebih apa-apa. lanjut ke pentas seni berikutnya. Ya nggak apa-apa. Luar biasa, Semua luar nanti biasa. tinggal mengevaluasi diri sendiri aja, merefleksi. Oh tadi cocok nggak ya saya ngomong gini? Nah, harus berempati juga, tempatkan kita juga sebagai audiens. Oh apakah saya berlebihan tadi bicaranya? Apakah saya terlalu banyak bicara, tidak memberikan kesempatan orang lain? Apakah itu harus diperhatikan juga? Makanya darinya rekaman ini kan bisa dilihat itu. Itu sih. Luar biasa, setuju Pak. Apa yang Bapak sampaikan benar-benar menambah daya potensi saya untuk terus menggugah hati, menampilkan apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Amin. Mau malu, mau kita jelek atau buruk, tetap kita on the way, on the road. Kemudian kita bisa sukses apa yang Pak Brian katakan. Nah Pak, berhubung waktu kita mungkin sudah limited Pak ya. Nah ini terakhir Pak sebagai closing statement Pak ya. Nah ada nggak Pak tips khusus gitu kan supaya kita bisa berpegang teguh, supaya kita berani, karena kita nggak hanya berani atau takut di dunia nyata, tapi kita di dunia sosmed, tapi kita juga bisa mantul, bisa jos di dunia nyata, nggak takut menampilkan
presentasi kita, menampilkan apa yang kita bisa kepada audiens, kepada halayak umum. Mungkin Bapak bisa bagikan ya, bisa bantu untuk Ya, sobat-sobat The Green Corner. ya, yang Nah, penting gini, bentar Pak, pertama, ngomong, ya, gimana, mungkin bisa sorry. nanti dikasih sentuhan sulap sedikit Pak ya, apa Iya, seru insya kayak. Allah gampang, gampang. Tenang ya, tenang. Nah, jadi, bentar ya, saya cas dulu nih. Saya pakai, apa namanya? Oke. Nah, jadi gini, teman-teman yang sudah gabung, makasih. Dan nanti yang mungkin akan melihat tontonan ini, kalau tips dan strategi itu setiap orang kan beda-beda ya. Tapi yang Ya, terpenting kalau menurut personal saya adalah gini, gimana caranya kita untuk bisa tidak takut dalam public speaker, oke? Yang pertama, ya, kita harus mastering diri sendiri, artinya kita harus pahami dulu materi yang mau kita sampaikan. Biasanya ya, kita ragu, kita takut karena kita tidak prepare dengan baik, misalnya seperti itu. Nah, makanya saya lebih senang kayak bisa banyak dulu mendengar apa yang kita dengar, nanti baru kita akan mengambil kutip dari setiap para motivator-motivator atau speaker lain. Kita buat, kita rangkum, kita buat dengan cara kita sendiri. Itu salah satunya. ya, Misalkan banyak mendengar seperti itu. Yang kedua, kita harus berempati juga gitu. Harus bisa melakukan empati. Empati artinya kita merasakan nih, kalau kita jadi audiens, apakah dengan ya, mendengarkan materi kita ini baik atau tidak misalnya. Apakah ya, dengan cara saya menyampaikan seperti ini akan diterima atau tidak, misalnya itu harus dipikirkan juga, ya, misalnya itu menjadi apa, empati juga ya kan. Nah, terus kayak selanjutnya coba berpikir out of the box gitu, artinya jangan jangan cuma berpikir yang lurus-lurus aja, artinya lurus-lurus aja, ya, bukan berarti mikir yang negatif nanti tidak, tapi coba berpikir sesuatu yang berbeda, be different tapi di ya, hal-hal yang positif. Misal, kalau saya misalkan, saya punya value, punya kemampuan atau skill bermain sulap, saya akan ya, memasukkan permainan sulap saya untuk menyampaikan sesuatu, atau punya bisa nyanyi misalnya, atau main gitar awal-awal ya, untuk membuat engagement ya, sama teman-teman gitu. Berapa sip, ya, membuat sesuatu yang sifatnya betul. ice breaking seperti itu. Nah itu ya, jadi menghilangkan rasa takutnya dengan kita ya bersenang-senang aja dengan rasa takut itu gitu. Ya, Dan yang ketiga nih, yang selanjutnya yang sebenarnya jarang kita lakukan itu, kita suka jarang berlatihan, praktis. Nah, sekarang makanya saya bilang gunakanlah media sosial ini dalam hal yang untuk berpraktek, untuk ya, apa namanya, terus praktek-praktek. Makanya ada bilang practice make ya, you perfect. Nah, artinya praktek ya, akan membuat kamu sempurna. Nah, makanya betul, saya bisa betul, betul. misalkan bisa sesempurna ini ya karena mungkin kembali lagi jam terbang misalnya. Orang selalu bilang jam terbang. Nah, Ya kan, jam terbang itu betul. kan karena dia praktek kayak gitu. Karena praktek Ya, terus langsung udah praktek gitu sering, Pak ya. udah sering kayak gitu, akhirnya sudah terbiasa. Sampai akhirnya akan Betul. menemukan hal-hal yang baru lagi. Nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah ya coba olahraga juga gitu ya. Kayak misalkan wellness kita sendiri, well-being kita. Kita kadang suka lupa sama kesehatan diri kita sendiri. Sekarang nih buat teman-teman yang lagi ngadepin COVID di Jakarta, di Indonesia khususnya, jangan apa ya, boleh istilahnya kita aware takut dengan COVID misalkan dan sebagainya. Ya, tapi kita juga harus tetap berpikir baik. Kita juga harus tetap jaga kesehatan pikiran, kesehatan hati gitu. Jangan cuma fokus di kesehatan badan sehingga kita lupa sama kesehatan pikiran dan hati, akhirnya membuat kita drop juga seperti itu. Kita semangat, makanya saya kemarin posting kayak lawan COVID dengan GoFit, maksudnya adalah fit Iya, pikiran kita, fit hati dan rohani dengan berdoa, fit pikiran iya, itu dengan kita menjaga komunikasi baik walaupun lewat telepon dengan keluarga, teman, iya, dengan asupan jasmani, kita olahraga, kita iya, lihat protokol kesehatannya gimana, misalnya kayak gitu. Yang terakhir jangan fitnah, kan saya bilang gitu. Jangan fitnah artinya iya. jangan membuat keributan lah. Sekarang kan lagi ramai yang percaya dan tidak percaya. Yang percaya ya silakan Nah, itu tetap Pak. menjaga, Iya, yang tidak percaya juga jangan memprovokasi, misalkan seperti itu ya, tetap dengan percaya aja silahkan gitu, tidak ada masalah, misalkan seperti itu. Jadi intinya kita semangat. Jadi untuk menghilangkan ketakutan, ini kalau cara saya, anggaplah ini ketakutannya. Nah, saya selalu menyampaikan, iya, anggap ini adalah kain sebuah ketakutan Anda, merah yang takutan Anda. Ketakutan Anda, taruhlah di tangan iya. yang kiri. Tangan kiri Anda tidak suka gitu ya, tangan yang kurang baik, tangan kiri Anda, lalu Anda tiup, pelan-pelan akan hilangkan. Wah, Nah, jadi hilangkan ketakutan dalam diri Anda keren, keren, dengan keren, 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 luar biasa. dengan cara simbol itu. Tapi setelah menghilangkan ketakutan, coba keluarkan keberanian. Kalau merah tadi melambangkan ketakutan, kalian hilangkan. Tapi kalau Iya. merah itu melambangkan keberanian, kalian harus keluarkan gitu. Nah, kayak gitu. Kita keluarkan dari tangan yang bagus, tangan kanan. Nah, kayak gitu. Wah, wah, waduh, 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 Nah, waduh, waduh. dari Wah, luar biasa itu Pak. situ
Iya, dari situ kan bisa juga, oh itu kan menginspirasi Anda Iya. juga dan teman-teman Hmm. bisa menggunakan Iya. sulha, bisa menggunakan storytelling dan sebagainya. Pokoknya banyak caranya untuk bisa apa Oke. namanya membangun ataupun menghilangkan ketakutan dalam berbicara di depan umum. Intinya practice, practice, practice juga gitu sih. Oke. Itu aja dari saya. Jadi Semoga jam bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah, jam terbangnya, jadi jam terbang itu sangat mempengaruhi Pak ya. Oke, yang pertama tadi tipsnya menjadi pendengar yang baik, berempati, praktis, olahraga, kemudian membangun reputasi adalah cara yang terbaik membentuk jati diri kita. Begitu Pak ya? Ya, personal branding lah Oke, istilahnya. oke, membangun personal branding kita. Wah Pak, luar biasa hari ini. Terima Hmm, kasih atas kerepotannya. Terima kasih nggak sudah apa-apa. mengganggu Thank waktu you, thank you. Bapak. Luar biasa, Nggak sangat apa-apa, nggak bermanfaat apa-apa. hari ini. Bisa Ya, nggak apa-apa. menyebarluaskan vibe-vibe kepada kita. Mungkin lain Nggak waktu apa. kita bisa bertemu lagi Pak ya, online seperti ini, Insya live Allah. IG. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Saya lebih Oke pengen Pak, ketemu terima teman-teman kasih. di KBBI mungkin nanti ya, insya Allah ya. Oh iya Pak, pasti nanti akan Oke. saya kabarkan Nah, informasinya bagaimana, mhm. akan saya bagikan mengenai manfaat kita dalam public speaking. Oke Pak, dari saya apabila salah Ya, kata, tindakan yang kurang berkenan, mhm. kurang sopan, saya mohon maaf sebesarnya. Terima kasih atas waktunya. Salam buat keluarga yang ada di Dublin, Irlandia. Semoga sukses, Ya. lancar Amin, rezekinya. amin. Kemudian Amin, Bapak amin. bisa menjalankan aktivitas dengan luar biasa. Terima kasih Pak Amin, ya. amin, amin. Oke, Sama-sama Pak Surya, terima silakan. kasih Oke, semuanya. Doain oke, sama. terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan boleh diklik silang Pak ya. Ya, Assalamualaikum, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sobat-sobat dengan Corner luar biasa hari ini curhatan kita, cerita kita dengan Pak Brian langsung dari Irlandia Dublin. Ternyata di sana masih pagi jam 8, kalau di sini sudah jam 3 sore. Saya Surya Ditama. Terima kasih untuk sobat-sobat dengan Corner yang sudah menyaksikan acara kita kali ini. Terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan. Jangan lupa follow IG-nya Pak Brian, Mr. Brian 08. Nah, sampai jumpa di lain kesempatan dengan cerita-cerita menarik, judul menarik yang pastinya membuat kita lebih menggugah hati, bisa membuat kita membangun personal branding, membangun jati diri kita, membangun potensi demi kesuksesan karir. Saya Surik Tama, terima kasih. Selamat sore.